Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Jeviana. Saya dari Prodi Psikologi Islam. Akan membuat tugas akhir semester dari mata kuliah Islam dan Lingkungan Hidup dengan dosen pengampu Ibu Mustamira Sofa Salsabila dengan tema metode dan langkah-langkah pengajaran dalam pendidikan lingkungan hidup pada siswa sekolah dasar. Pendidikan secara mendasar diajarkan pada tingkat sekolah dasar dan merupakan pendidikan yang paling lama. Di sekolah dasar adalah waktu awal pembentukan karakter murid yang akan sulit diubah di kehidupan selanjutnya. Pada usia muda atau anak-anak, awalnya akan bereksplorasi pada perilaku dan sikap orang dewasa pada lingkungannya, kemudian teman sebayanya, dan akhirnya pada dirinya sendiri dengan menganalisis pengalaman mana yang positif dan negatif. Etika lingkungan hidup yang tercermin pada murid dapat juga berasal dari faktor guru sebagai pendidik dan pengajar. Salah persepsi atau salah paham pada guru akan dialami juga pada muridnya. Pendidikan lingkungan hidup didasarkan pada 4 pilar pendidikan. Yang pertama, learning to know, yaitu pendidikan untuk mengetahui dan memahami lingkungan hidup dengan segala aspeknya. Yang kedua, learning to do, yaitu pendidikan untuk menanamkan sikap, kemampuan, dan keterampilan dalam melestarikan lingkungan. Yang ketiga, learning to live together, yaitu pendidikan untuk menanamkan cara hidup bersama di bumi yang harus diamankan kelestariannya bagi generasi yang akan datang. Dan yang terakhir, learning to be, yaitu pendidikan untuk menanamkan keyakinan mendalam bahwa manusia merupakan bagian dari alam. Faktor-faktor yang perlu disiapkan secara matang mengenai penerapan PLH di sekolah yaitu kepala sekolah dan guru, sarana dan prasarana pendukung, serta kemitraan sekolah dengan masyarakat dan institusi lainnya. Proses belajar mengajar salah satu bentuk interaksi sosial, mempunyai peran dalam menghasilkan pribadi murid yang sadar lingkungan. Proses belajar yang mengajar yang efektif, salah satu faktor penentunya adalah bagaimana guru menyampaikan materi pelajaran melalui metode mengajar yang efektif, sehingga diharapkan murid tidak hanya tahu tentang masuk dari pengajaran lingkungan hidup di kelas, namun juga paham dan tertanam dalam diri murid masing-masing. Beberapa metode yang digunakan dalam pengajaran pendidikan lingkungan hidup antara lain, yang pertama, metode ceramah adalah cara guru menyampaikan pelajaran secara lisan, formal, dan terencana dengan baik yang ditujukan untuk menjelaskan beberapa permasalahan atau topik tertentu pada sekelompok peserta didik. Yang kedua, diskusi adalah cara menyajikan pelajaran di mana peserta didik aktif dalam mengungkapkan pendapat, pengetahuan, maupun pengalaman dari materi yang telah ditentukan. Tujuannya memecahkan masalah, menambah pengetahuan peserta didik, bertukar pengetahuan atau pendapat, namun bukan berupa debat yang bersifat adu argumentasi. Yang ketiga, pengamatan adalah cara mempelajari materi pelajaran dengan melakukan pengamatan dalam usaha memperoleh informasi mengenai objek-objek dan kejadian-kejadian tertentu dengan menggunakan panca indera. Yang terakhir yaitu bercerita, dan cara penyajiannya menceritakan kisah-kisah atau kejadian tentang suatu hal dengan tujuan agar peserta didik dapat mengambil hikmah atau pelajarannya, khususnya moral yang terkandung dalam cerita tersebut. Yang kelima, praktek atau pengalaman langsung adalah cara penyampaian materi dengan belajar dengan mengajak peserta didik itu aktif berinteraksi secara langsung dengan alam dalam kegiatan untuk mendapatkan pemahaman dan pengetahuan secara langsung dengan alam. Yang terakhir, karya wisata adalah cara penyajian pelajaran dengan membawa peserta didik langsung kepada objek yang akan dipelajari di luar kelas. Dan sekolah dasar perlu adanya program pandu lingkungan di mana murid aktif berperan serta melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Di dalam pandu lingkungan terdapat kegiatan perikanan, pengomposan, biopori, pertanian, pertanaman, dan sebagainya. Murid jadi terlatih belajar banyak hal kegiatan praktek langsung. Murid juga senang mengerjakannya seperti pada kegiatan daur ulang sampah plastik. Kegiatan pengomposan bisa dilakukan seminggu sekali, dengan kegiatan tersebut dilakukan bersama-sama murid dan guru pembimbing. Maka diriwayatkan kepada Al-Iman Abu Daud disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Suruhlah anak kalian untuk sholat ketika berumur 7 tahun, dan jika telah berumur 10 tahun namun tidak mau mengerjakan sholat, maka pukullah." Hubungannya dengan pendidikan adalah Islam mengajarkan kaum muslimin untuk mendidik anaknya sejak kecil dan memberikan pelajaran mana yang benar dan mana yang salah dengan tujuan untuk membentuk karakter anak yang baik dan soleh. Begitu juga dengan lingkungan hidup.
Anak perlu diajarkan dan dikenalkan cara merawat lingkungan hidup di sekitarnya, serta memberi pelajaran bahwa perbuatan apa saja yang dapat merusak lingkungan hidup, serta si anak mengerti bahwa hal yang merusak lingkungan hidup itu buruk. Sekian dan terima kasih.